sekarang dan sampai selamanya kami memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kasih-Mu kepada setiap kami tidak akan pernah berubah. Mari Yesus, Kau yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup setiap kami. Engkaulah jawaban kami, Engkaulah harapan kami. Engkau yang sudah memulihkan, menyembuhkan, bahkan membangkitkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Mari Tuhan Yesus, nyatakan isi hati-Mu, keilahian-Mu dinyatakan di tempat ini. Mari pakai setiap kami dengan luar biasa untuk menyembah di hadapan-Mu. Mari Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus, pengurapan yang baru kami terima pagi hari ini. Dimanapun kami berada, kami terima pengurapan yang baru. Kami terima kekuatan, kami terima pengharapan, kami terima kesembuhan. Terima kasih, kami terima pemulihan. Kirataya syatak haralalabaya syiri, kirataya syatak haralalabaya syiri, korataya syatak haralalabaya syiri. Korataya syiri. Pagi hari ini kami terima pengharapan yang baru. Kirataya syatakarabataya syukur. Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Perkara yang besar, Dia
besar, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sama-sama sembah Dia. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita, memulihkan keluargamu, memulihkan kesehatanmu, memulihkan kehidupanmu. Karena Dia yang berjanji, dan Dia berkata ya dan amin atas setiap firman-Nya. Oh, Jesus, yeah, namanya percaya janji-Mu ajaib terukir di dalam kehidupan setiap kami. Oh, ku percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir di dalam kehidupanku. terukir dalam kehidupanku. Dan ku berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. kami tetap percaya. Tetap percaya, janji-Mu ajaib. Makasih Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan.
segalanya bagiku. Oh Tuhan, Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya
mengajar setiap kami, Kerajaanmu membuat Engkau menjadi segalanya dalam hidup setiap kami, sehingga hidup kami ada di dalam kelimpahan-Mu Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yesus yang kupandang selama hidupku, Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu. Bapa dan Raja-Mu. Terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu, ku kagumi cara-Mu, Cara-Mu mencintaiku, menjalani cerita proses hidupku. Titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerahkan hidupku. ku kagumi Cara-Mu mencintaiku, menjalani cerita proses hidupku. di titik Terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerahkan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. katakan Kau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Kau yang menjadi sandaran setiap kami Tuhan. padamu. Mari Tuhan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Bapamu milikku. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah menjadi kekuatan kami. Bersyukur padamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, kami bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya.
bagimu. Oh Tuhan, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesua Masiah. Tolong segalanya di dalam hidup setiap kami. Biar hidup kami menjadikan Kau segalanya. Dan biar hidup kami berlimpah. Berlimpah. Berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap syukur buat hari ini. Sempurnakan setiap pujian kami. Setiap permainan musik kami Kau sempurnakan. Setiap apapun yang kami lakukan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Kau sempurnakan semuanya. Menjadi dupa persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar terjadi seperti iman dan percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata 1, 2, 3. Deklarasi tahun 2024. Di dalam nama Bapa, Putra, Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. Dengan anugerah dan favor serta pertolongan Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2024 kami mendapat jaminan open doors, financial freedom terjadi dalam segala bidang, jasmani dan rohani. Tuhan menjadikan kami sebagai bendahara-bendahara kerajaan sorga yang setia dan dapat dipercaya. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami dimampukan menjadi generasi bintang, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi berdiri di atas suatu perjanjian yang Tuhan berikan. Kami menerima pengurapan minyak sumur Beersheba, sumur yang membual-bual dan tidak pernah kering. Kehidupan jasmani dan rohani kami terus membual-bual dan tidak pernah kering. Pengurapan perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Kami keturunan Abraham karena Tuhan Yesus Kristus. Kami berhak menerima perjanjian ini yang berlaku buat kami dan seluruh keturunan kami. Kami menerima pengurapan minyak kepahlawanan. Menjalani tahun ini Tuhan mampukan dan menjamin kami lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Mari Tuhan, sebentar kami mau baca firman-Mu, kami mau dengar firman-Mu. Mari perlengkapi kami, mari persenjatai kami. Dan biar hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan Kau turunkan buat setiap kami. Dan kami hanya alaskan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang mau mendengarkan dan mau diperlengkapi sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 46 ayat 4. Kita mau baca sekali lagi saudara. Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu, aku Tuhan tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Dan aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan sayang sama saudara atau tidak? Sayang saudara? Sayang banget? Siap diproses Tuhan? Siap? Siap diproses Tuhan sampai mati gak apa-apa saudara. Karena proses Tuhan itu kuknya ringan, amin. Karena kita berjalan bersama Yesus. Kemarin sudah diberitakan, amin saudara, oleh Ibu Nani. Hari Minggu kita terima yang namanya luber, betul saudara? Masih ingat? Betul?
Di dalam segala sesuatu proses kehidupan kita, biarlah kita penuh dengan limpah di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan juga sayang sama bangsa Israel, saudara. Tapi satu-satunya jalan menuju tanah Kanaan adalah proses padang gurun. Amin, saudara. Untuk sampai ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, kehidupan kekristenan adalah melalui proses kehidupan. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas. Saya percaya Tuhan bisa melakukan mujizat, bisa. Saya sangat percaya. Tapi di dalam kehidupan kekristenan tidak ada shortcut. Bahkan di dalam mujizat sekalipun Tuhan ingin kita belajar sesuatu. Amin. Di dalam segala sesuatu berkat yang Dia berikan, Dia ingin kita belajar untuk sesuatu. Kita tahu di mana masa kekurangan itu seperti apa, masa kelimpahan itu seperti apa. Amin, saudara. Karena di dalam kekristenan tidak ada yang namanya shortcut. Tadi kita baca, untuk mencapai Kanaan, bangsa Israel harus melewati padang gurun yang tidak mengenakan. Amin, saudara. Padang gurun berbicara mengenai sebuah titik dalam kehidupan di mana Yesus, mungkin Tuhan, lagi menguji iman percayamu, iman kesetiaanmu, iman pengikutanmu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan uji. Dan biar hari ini proses Tuhan kita boleh menikmatinya di dalam kelimpahan. Amin. Lucu ya, saudara ya. Karena Tuhan berkata, janjinya sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Dan aku telah melakukannya. Berarti Tuhan sudah melakukannya, betul saudara? Dia Tuhan yang sebagai subjeknya sudah melakukannya buat saudara dan saya. Amin. Mari, kemarin kita dengar firman Tuhan perjalanan ke Emaus. Ke Emaus, betul saudara? Itu suatu perjalanan pengalaman bersama Yesus, betul saudara? Kalau saya dapatnya itu adalah pengalaman berjalan bersama Yesus. Di dalam titik lemah, di dalam kelemahan kita, di dalam kekecewaan kita, di dalam segala sesuatu yang membuat kita tidak enak hati. Tapi Tuhan mau hadir di tengah-tengah kehidupan kita itu. Untuk apa? Ayo nak, pengalaman bersama dengan aku. Amin, saudara. Karena saya percaya Yesus bisa mengubahkan hati saudara, sangat bisa. Mengubahkan sakit saudara, sangat bisa. Tapi itu Tuhan mungkin pakai untuk mendewasakan saudara dan saya. Karena kehidupan kekristenan bukan cuma goalnya itu dapat mujizat. Goalnya bukan cuma dapat kelimpahan. Tapi goalnya adalah ketemu dan serupa dengan Yesus. Amin, saudara. Bisa enggak kelimpahan? Bisa. Dapat sembuh? Bisa. Bisa. Seperti dua orang ke Emaus. Goalnya bukan mereka melakukan mujizat. Goalnya bukan mereka jadi murid teladan. Tapi goalnya adalah ketika hidup kita ketemu sama Yesus. Seluruh hidupmu akan berubah. Dan engkau akan dewasa. Dan engkau akan menerima kelimpahan. Amin, saudara. Seringkali orang itu pengen berjumpa dengan orang tertentu. Bangga ketemu sama orang tertentu. Wah, saya ketemu sama artis. Saya ketemu sama pejabat. Saya ketemu sama selegram. Bahkan saya ketemu sama hamba Tuhan terkenal. Yang dikejar-kejar hamba Tuhan terkenal. Selegram. Gimana caranya saya bisa foto bareng? Gimana caranya saya bisa selfie bareng? Hidupnya berubah? Belum tentu. Habis selfie, habis foto bareng, hidupnya berubah? Tidak. Tapi ketika saudara dan saya ketemu yang namanya Yeshua Hamashiach, hidupmu akan berubah. Musa ketika dia ketemu sama Yesus, ketemu sama penciptanya, orang yang penakut, orang pelarian, orang pembunuh, ketemu sama Tuhan.
hidupnya berubah menjadi pahlawan. Hidupnya menjadi pembebas bangsa Israel dari perbudakan. Mungkin saya bisa menemukan 4 orang yang penting di Alkitab, saudara. Yesaya, seorang yang najis lidahnya, najis mulutnya. Seringkali saudara ya guyonan. Betul saudara? Guyonan. Ketika Yesaya ditemuin Tuhan, aku akan pakai engkau. Yesaya ngomong, jangan aku Tuhan, aku orang yang najis bibir. Anak Tuhan juga banyak yang najis bibir. Guyonan sering jorok, ngomong sering kotor. Seringkali bully orang, seringkali ngejek orang, ngata-ngatain orang. Itu najis bibir saudara. Hari ini Yesaya waktu itu ketemu Tuhan, aku akan pakai engkau. Dan percayalah, dia menjadi nabi yang menuliskan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Dan bagi banyak bangsa. Yesaya diubahkan Tuhan ketika dia ketemu Tuhan. Dikuduskan. Amin saudara. Ada lagi yang namanya Petrus, Simon, buluh. Yang terkulai, buluh. Simon itu artinya buluh. Gampang. Kalau saya ngomong Petrus itu orangnya keras. Emosian. Segala-gala pengen pertama. Segala-gala pengen di depan. Hatinya keras. Mungkin sifatnya galak. Tapi percayalah. Di dalamnya itu Hello Kitty saudara. Nggak berani. Buktinya apa? Ketika waktu kemarin Petrus diomong, nanti kamu akan nyangkal aku. Belum Yesusnya mati, udah nyangkal. Masih di depan mata, udah nyangkal. Luarnya keras, tapi dalamnya Hello Kitty. Itu Petrus. Tapi ketika dia ketemu Yesus, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Apakah engkau mengasihi aku Simon Petrus? Sampai 3 kali Tuhan berkata, hatinya, hidupnya diubahkan. Dia bersama Yesus 3,5 tahun. 3 tahun tidak merubah Petrus. Tetap hatinya. Pengen karep dewek. Tapi ketika Yesus sudah mati, bangkit dari kematian, temuin Petrus. Ngomong dari hati ke hati. Petrus diubahkan menjadi batu karang yang teguh. Bahkan dia menjadi bapak gereja di seluruh dunia. Petrus. Saudara tahu Vatikan, yaitu Petrus. Kuburannya di sana. Vatikan itu apa? Ya Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Vatikan. Petrus. Luar biasa kan saudara? Mendunia. Seorang yang dikatakan buluh. Yang terakhir, Paulus. Seorang pembunuh. Mau menganiaya orang Kristen. Mau menghancurkan rumah ibadah. Saulus pengen bunuh semua orang Kristen. Perjumpaan beberapa detik dengan Yesus. Paulus, Saulus, ini aku yang kamu aniaya. Mungkin cuma 2 detik, 3 detik. Mengubah hidupnya seumur hidupnya. Menulis banyak kitab. Itu Paulus. Mari hari ini hidup seperti yang Ibu Nani katakan, luber. Apapun yang terjadi, luber. Amin. Saudara, ini enggak luber kan kemana Ibu Nani ngomong. Saudara mau cuma berkat segini, kalau belum punya apa-apa, pasti ngomong mau. Orang yang haus, sangat haus, habis olahraga, enggak ada minum. Dikasih air segini, ya mau, ya mau. Tapi percayalah, namanya manusia selalu berpikir kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Ini isinya cuma 220 mili. Besok-besok pengen apa? 300 mili. Besok-besok pengen apa? 500 mili. Besok-besok pengen apa? 1 liter. Besok-besok pengen apa? 19 liter segalon. Besok-besok pengen apa? Setoran. Masih kurang, masih kurang. Tapi biarlah hari ini engkau terkonekkan dengan selangnya. Selang air itu
Tuhan berkata, akulah air hidup. Ketika wanita Samaria ketemu Tuhan, dia berkata, akulah air hidup. Hidupmu ingin berkelimpahan, connect selangnya sama Yesus. Biar cuma embermu sekecil segayung, tapi ketika airnya connect sama Yesus, selangnya selalu ada, airnya selalu mengalir, hidupmu akan luber berkelimpahan. Amin. Hari ini saudara, rekening bankmu gak sebanyak temanmu, gak masalah. Yang penting hidupnya berkelimpahan. Amin. Rumahmu gak sebesar rumahnya dia, gak masalah. Yang penting hatimu penuh dengan kelimpahan dan ada Yesus di rumahmu. Amin. Istrimu gak sebesar dia, puji Tuhan, istriku kurus. Yang penting hatinya berkelimpahan. Amin saudara. Hari ini anak saudara gak sepinter anak orang itu, gak masalah. Saya masih dipercaya anak. Dan saya percaya hatiku bersyukur dan berkelimpahan. Ketika hati bersyukur berkelimpahan, berkatmu itu luber. Luber. Amin. Karena manusia itu gak bisa diukur saudara. Hari ini pengen A, besok pengen B. Besok pengen A plus, besok pengen B plus. Tapi ketika kita punya Yesus dalam hidup kita, hidupmu berkelimpahan. Luber. Rumahnya kecil, nyanyi. Kaulah segalanya. Betul saudara? Rekeningnya belum besar, gak masalah. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin saudara. Bersyukur itulah power, kekuatan untuk kita bisa next level dan sampai ke destiny kita. Amin saudara. Kita coba simak lagi perjalanan ke Emmaus saudara. Kemarin Ibu Nani sudah memberitakan kepada saudara dan saya. Saya mau kutip dari Lukas 24 ayat 31 sampai 32. Lukas 24 ayat 31 sampai 32. Kemungkinan besar, yang satunya kan namanya Kleopas. Kemungkinan besar, yang satunya itu kan tidak disebutkan namanya. Kemungkinan besar itu adalah si penulis sendiri saudara. Yang namanya Lukas. Dia adalah muridnya dari Paulus. Salah satunya. 24 ayat 31 sampai 32. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Hari ini saudara, banyak orang pengen ketemu sama orang lain kan. Tapi hari ini mari ketemu sama Yesus. Dan hatimu itu berkobar-kobar. Hatimu itu menyala. Amin. Di sini ada yang pernah ketemu calon suaminya atau calon istrinya pertama kali? Ada? Atau di sini tidak ada yang menikah? Ada, boleh lambaikan tangan. Yang punya istri dan punya suami, lambaikan tangannya. Yang gak punya suami, gak punya istri, gak masalah saudara. Ingat ketika pertama kali ketemu, hatimu apa? Menyala atau enggak? Oh enggak Pak, saya dijodohin. Oh ya sudah. Hatimu berkobar-kobar enggak? Menyala enggak? Menyala. Dan biarlah hatimu itu berkobar-kobar ketika engkau ingin ketemu Tuhan. Cinta mula-mulaimu mana? Ingat saudara, ketika ketemu pertama kali, wah ini tulang rusukku. Keren, ngomongnya keren ya. Tulang rusuk, padahal kalau beneran tulang rusuk itu sakit saudara. Nusuk. Tulang rusuk itu sakit. Karena rusuk di ulu hati. Ketekan, nah itu dia. Tapi ketika kita ketemu sama pasangan kita pertama kali, hati kita menyala. Ada passion di dalam. Wah ini loh. Dan biarlah hati ini, hari ini, hatimu tuh berkobar-kobar karena engkau ketemu Tuhan. Amin.
kemarin sudah diserangkan. Emos artinya apa? Air panas, sumber air panas, betul saudara? Seringkali kita pengen healing. Seringkali ketika kita ngikut dalam perjalanan iman kita di padang gurun. Seringkali kita ini lelah, seringkali kita ini capek, seringkali kita ini letih, betul saudara? Tapi perjalanan ke Emos adalah perjalanan iman saudara dan saya. Amin saudara. Terus berjalan, terus berjalan. Pasti nyampe, amin. Terus berjalan. Seringkali orang kan kemarin ada yang narkoba, ada yang mungkin hobi. Healingnya beda-beda saudara. Perjalanan ke Emos itu bukan perjalanan mereka ingin melakukan perjalanan ke Emos itu gara-gara ada misi, enggak. Karena mereka putek di Yerusalem. Mereka takut di Yerusalem. Dan mereka ingin pergi ke Emos. Karena saking puteknya. Dan mereka berkata, capek sama hidup ini. Capek sama pekerjaan. Capek sama pelayanan. Capek sama keluarga. Capek sama pekerjaan. Capek sama ekonomi. Tapi hari ini percayalah, perjalanan ke Emos tidak akan pernah sia-sia. Karena engkau bakal ketemu sama yang besar, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mau naik, mau turun, tidak masalah. Tetap ada harapan, ada Yesus. Amin saudara. Perjalanan ke Emos. Kalau saya catat saudara, perjumpaan yang mengubahkan kedua orang ini. Orang ini kayaknya mau pergi jauh dari Yerusalem. Padahal Tuhan berfirman, tunggu aku di Yerusalem. Tunggu aku. Tapi mereka pergi ke Emos. Tapi hari itu kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setianya merangkul dua orang itu. Dan perjumpaan itu mengubahkan mereka. Hati mereka berkobar-kobar lagi. Dan berkata, ya Tuhan, aku mau balik ke jalanku. Aku mau balik ke destiniku. Aku tidak mau pergi jauh dari hadirat-Mu. Amin saudara. Dan biarlah hari ini yang terakhir, perjalanan ke Emos adalah komitmen setiap kita untuk bertindak. Komitmen untuk bertindak untuk apa sih saudara? Yang tadinya penuh kekecewaan, yang tadinya penuh dengan duka, digantikan dengan sukacita dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan biarlah hari ini, seperti yang difirmankan kemarin, mungkin itu sebagai penghalang berkat, karena mata kita katarak, mata kita nggak bisa ngelihat dengan terang. Kita pengennya healing terus, pengennya liburan terus. Tapi di dalam Yesus tidak ada yang namanya liburan. Tetap bekerja dimanapun kita berada. Amin. Karena Tuhan bekerja, kita pun bekerja bersama dengan Dia. Amin saudara. Biarlah hari ini hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena Yesus bangkit dan mau ketemu dengan saudara dan saya. Di dalam kehidupan pribadi saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, semuanya Tuhan itu ada. Amin. Yang pertama, perjumpaannya mengubahkan, komitmen untuk bertindak, dan perjalanan iman kita di dalam Yesus. Never give up, never give up. Don't quit, jangan berhenti, jangan keluar jalur Tuhan. Tetap pandang Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan seperti yang kemarin Ibu Nani katakan. Dan percayalah, glory to glory menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu akan ngejar kita terus. Dua murid yang pergi ke Emmaus tadi katakan, dia pergi menjauhkan diri dari yang lain. Tapi tetap Tuhan kejar. Inilah kasihnya. Jadi jangan suka lari, tetap akan kamu dikejar ya. Daripada kamu diajar, lebih baik dekatkan diri kepada Tuhan. Ya.
Karena itulah yang membuat kita akan makin lama makin bertumbuh. Sebab kalau kita sering lari-lari jauh dari Tuhan atau berbuat sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, mengumbar kepengenannya kita, ya, tambah lama, ya, toh mau tidak mau kita akan dididik oleh Tuhan. Daripada dididik, lebih baik tidak usah pakai dididik, Tuhan akan tolong. Saudara, saya mau tambah sedikit tentang apa yang dialami oleh Daniel. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mengalami masalah juga, tapi selalu mengalami sesuatu hal yang luar biasa karena hidupnya benar, gitu loh. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kalau hidupnya kita itu benar, artinya nggak suka lari-lari lah, nggak suka berontak sama Tuhan, nggak suka merasa kecewa sama Tuhan, nggak suka gerutu sama Tuhan, ya. Hidupnya enak, tetap mengalami padang gurun, sebab mereka suatu saat harus masuk ke yang namanya api, ya, masuk ke lubang singa, tetap kita mengalami akan hal itu, tapi pertolongan Tuhan pasti akan terjadi dan mengalami mujizat. Tetapi kalau saudara lihat bangsa Israel yang menuju ke Kanaan sudah dijanjiin, ngomel sepanjang jalan, ngomel sepanjang jalan. Apa yang terjadi? Diajar, bahkan sampai wis kamu ya wis gak berhak lagi untuk menerima yang dinamakan tanah Kanaan. Ya, udah semua dibasmi, dibunuh semua. Saudara, karena apa? Hidupnya tidak penuh dengan pengucapan syukur. Belajar kita, hidup itu penuh dengan pengucapan syukur. Ya. Tidak ada satupun kita yang tidak ada masalah, tapi dalam menghadapi apapun percaya bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Jadi tadi yang Luki katakan, walaupun gak punya rumah besar, walaupun gak punya ini, gak punya, yang penting hatinya penuh dengan pengucapan syukur dan damai sejahtera. Itu yang membuat kita diberkati. Contoh sudah tadi saya katakan Daniel, ya. Hidupnya enak sekalipun dia orang tawanan, sekalipun dia adalah orang yang suka dikejar-kejar sama orang yang tidak suka sama dia, tapi tetap diluputkan loh. Bandingkan dengan bangsa Israel, sekali lagi ngomel terus, bahkan hidupnya akhirnya nggak nyampe. Saya berdoa, ya, belajar untuk benar-benar setia kepada Tuhan, penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa Engkau tidak pernah diam dengan kami. Engkau terus akan berusaha untuk membawa kami masuk di dalam rencana-Mu yang sangat ajaib. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami sudah lakukan. Engkau sendiri akan menyempurnakan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapa, kami tahu tidak ada satupun di antara kami yang tidak punya masalah Tuhan. Tapi kami percaya apapun masalah kami, Engkaulah yang akan menyelesaikan dalam kehidupan kami. Banyak masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Masalah sakit penyakit, masalah keadaan perekonomian, masalah tekanan-tekanan dalam kehidupan. Tuhan, kami minta anugerah-Mu. Biar kami tetap berjalan dalam jalan-Mu. Dan kami percaya waktunya tiba, semua masalah kami akan terselesaikan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan.
Engkau sendiri yang akan turun tangan dan Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan bagi setiap orang-orang yang saat ini merasakan ketidakpuasan Tuhan dengan apapun juga yang mereka alami di dalam pemerintahan, di dalam keadaan politik yang ada, dan di dalam keadaan kemelut yang saat ini banyak terjadi. Bapak, Kau tetap pegang kendali atas bangsa ini, sehingga tetap bangsa ini dapat berjalan dengan roda yang sudah Kau sediakan. Tidak mogok Tuhan, tapi terus roda ini berjalan dan berjalan dan berjalan. Kau memberkati akan Bapak Presiden kami untuk dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Kami berdoa untuk pemimpin yang baru Tuhan, untuk dapat meneruskan akan apa yang menjadi planning-planning yang membawa kebaikan buat bangsa ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Apapun yang seringkali penghambat-penghambat, penghalang-penghalang daripada semua rencana-Mu yang baik atas bangsa ini, Engkau singkirkan semua penghalang Tuhan dengan damai sejahtera, sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal buat bangsa ini minimal 5 tahun ke depan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Engkau memegang cuaca tentang keadaan negara kami. Engkau memegang cuaca tentang keadaan di kota ini. Engkau sendiri yang akan memegang cuacanya Tuhan. Engkau lebih tahu yang terbaik untuk kami. Bapak, kami juga berdoa untuk lawatan Tuhan. Biarlah Engkau membuat lawatan untuk akhir zaman ini, baik di Pulau Jawa, baik di kota ini, maupun sampai di seluruh Indonesia. Bahkan di 5 benua Tuhan, Engkau buat lawatan Tuhan. Engkau tahu banyak anak-anak-Mu di 5 benua ini. Kami minta di dalam nama-Mu, dimanapun juga ada anak-anak-Mu di 5 benua ini Tuhan, Engkau pakai mereka untuk benar-benar Tuhan mendatangkan lawatan di negara di mana mereka berada. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Terima kasih karena Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami juga mau menyerahkan Tuhan akan saudara-saudara kami yang beberapa hari ada di tempat ini, yang akan pulang ke Belanda dan akan pulang ke Inggris. Kami doakan Tuhan, berkati mereka supaya mereka Kau pakai dimanapun mereka berada, baik di Inggris maupun di Belanda. Tuhan pakai mereka. Mereka sudah mendapatkan sesuatu di tempat ini. Biarlah mereka boleh membagikan ke negara-negara di mana mereka berada. Oh Tuhan, kami sungguh menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang mereka sudah dapatkan itu tidak akan sia-sia, dan mereka boleh menjadi berkat di mana mereka Kau tempatkan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa minta kekuatan baru, minta sesuatu daya tahan tubuh yang baru memasuki hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Hidup kami ada dalam pernaungan yang daripada-Mu, dilepaskan daripada segala virus apapun juga. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Sekali lagi kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami. Hari ini kami mau berjalan bersama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Biarlah pengurapan ini memasuki dan mengcover seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah menguasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami Tuhan. Penuhkan kami dan selubungi kami.
Dan biar semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sendiri yang akan menghancurkan Tuhan. Biar hidup kami berkenan di hati-Mu. Engkau berkati tangan kami Tuhan, Engkau berkati kaki kami ini. Biarlah kaki kami berjalan seperti yang Engkau mau hari ini Tuhan, pimpin untuk tidak berbuat dosa. Berkati Tuhan tangan kami untuk melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Dan kami menerima hak kami, jatah kami hari ini. Berkat-Mu tidak ada yang tercecer. Kami terima dengan utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.